Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Puluhan siswa TKRA Miftahul Huda, Desa Gerogak, mengikuti kegiatan outing kelas pengenalan profesi polisi dengan penuh antusias. Pelaksanaan rapat kerja teknis SSDM Polri tahun 2026 mendapatkan respon positif dari para peserta. Kegiatan ini dinilai menjadi sarana strategis untuk meningkatkan kualitas SDM Polri. Polda Maluku membangun pos pengamanan di kawasan stand air besar Desa Batu Merah, Kota Ambon. Di informasi pertama pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Halmahera Selatan melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika hasil penindakan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen Polri dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Berikut Bribtu Alma melaporkan untuk Anda. Pemirsa, perkuat komitmen anti narkoba. Polres Halmahera Selatan menggelar pemusnahan barang bukti narkotika yang dilaksanakan di Mapolres Halmahera Selatan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Satuan Reserse Narkoba Polres Halmahera Selatan menggelar pemusnahan barang bukti narkotika. Kegiatan ini dipimpin oleh pejabat sementara Kasatres Narkoba Ibtu Muhammad Adnanijar dan dihadiri Wakapolres Halmahera Selatan, Kejaksaan Negeri, serta insan pers. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika golongan 1, jenis sabu biru atau ice blue, ganja, dan tembakau sintetis atau gorila. Pemusnahan dilakukan sesuai prosedur hukum dan disaksikan oleh unsur internal dan eksternal guna menjamin akuntabilitas dan transparansi. Proses pemusnahan dilakukan dengan metode pembakaran terkendali setelah seluruh barang bukti diverifikasi dan dipastikan sesuai dengan dokumen penyitaan serta hasil laboratorium forensik. Pemusnahan barang bukti ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Polres Halmahera Selatan juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Di Jawa Timur pemirsa, Polres Ngawi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ngawi melakukan evakuasi penemuan jenazah di aliran Sungai Bengawan Madiun. Proses evakuasi dilakukan secara cepat dan terpadu setelah petugas menerima laporan dari masyarakat. Respon cepat ditunjukkan oleh Polres Ngawi melalui jajaran Polsek Ngawi Kota dalam menangani laporan masyarakat terkait adanya penemuan jenazah di aliran Sungai Bengawan Madiun, tepatnya di Dusun Dungus, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi pada Senin pagi. Penemuan jenazah terjadi di Dusun Dungus, Desa Karangsari, Kecamatan Ngawi pada Senin pagi. Atas arahan Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, personel Polsek Ngawi Kota bersama dengan tim gabungan BPBD Kabupaten Ngawi langsung menuju lokasi kejadian sesaat setelah menerima laporan warga. Setibanya di lokasi, petugas segera mengamankan area dan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Petugas juga melakukan identifikasi awal serta menghimpun keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi. Proses evakuasi berlangsung dengan lancar berkat sinergi antara Polri dan pihak terkait. Setelah berhasil dievakuasi dari aliran sungai, jenazah langsung dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan medis dan identifikasi lebih lanjut. Melalui Kapolsek Ngawi Kota, Kapolres Ngawi menegaskan kehadiran Polri di tengah masyarakat merupakan wujud komitmen dalam memberikan pelayanan prima dan responsif guna menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.
Dan pemirsa, Polsek Cilandak, Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. Dalam kasus curanmor tersebut, 3 pelaku berhasil diamankan. Unit Reskrim Polsek Cilandak, Polres Metro Jakarta Selatan menggelar press release pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Cilandak. Kegiatan berlangsung pada Senin siang di Aula Polsek Cilandak, dipimpin jajaran unit Reskrim Polsek Cilandak terkait pengungkapan sejumlah kasus curanmor berdasarkan beberapa laporan polisi selama April hingga Mei 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 3 orang tersangka, masing-masing berinisial DH, S, dan A, yang diduga terlibat dalam aksi pencurian kendaraan bermotor di sejumlah lokasi berbeda. Dari hasil penyelidikan, para pelaku menjalankan aksinya dengan berbagai modus, mulai dari menggunakan kunci letter T dan kunci palsu, hingga berpura-pura bekerja di tempat usaha korban sebelum melakukan pencurian saat korban lengah. Salah satu pelaku bahkan diketahui telah melakukan aksi pencurian di lebih dari 10 tempat kejadian perkara atau TKP, dengan sasaran kendaraan roda 2 yang diparkirkan di rumah kontrakan, kosan, maupun tempat usaha. Petugas juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 3 unit sepeda motor, belasan mata kunci letter T, 2 kunci letter T, serta 2 buah magnet yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat serta gerak cepat tim Opsnal Reskrim Polsek Cilandak yang melakukan penyelidikan dan pengejaran hingga ke wilayah Bogor, tempat salah satu pelaku diamankan saat hendak menjual motor hasil curian. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan dapat diperberat hingga 9 tahun apabila dilakukan secara bersama-sama pada malam hari, serta menggunakan cara merusak atau masuk ke lokasi kejadian. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan pelaku lain yang terlibat dalam kasus curanmor tersebut. Dari Humas Polsek Cilandak, Polsek Metro Jakarta Selatan melaporkan untuk Polri TV. Polres Singkawang Polda Kalbar memusnahkan 1,4 kg sabu. Wakapolres Kompol Riko Syafutra menegaskan komitmen untuk perangi narkoba. Berikut laporannya dari Aibda Chandra, personel Humas Polres Singkawang. Polres Singkawang melaksanakan giat pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika yang dilakukan di Aula SAR Polres Singkawang. Polres Singkawang melalui Satuan Reserse Narkoba melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan sejumlah kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Singkawang, Kalimantan Barat. Kegiatan pemusnahan tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Singkawang, Kompol Riko Syafutra, dan dihadiri oleh instansi terkait. Pemusnahan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta telah mendapatkan penetapan status barang sitaan dari Kejaksaan Negeri Singkawang dan izin pemusnahan dari Pengadilan Negeri Singkawang. Kapolres Singkawang melalui Wakapolres Singkawang Kompol Riko Syafutra menegaskan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan 4 laporan polisi sepanjang bulan Mei 2026. Dari 4 kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan 6 tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika di kota Singkawang. Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi berbeda di wilayah Singkawang Barat dan Singkawang Selatan. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Polres Singkawang juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkotika guna menjaga keamanan dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Demikian yang dapat kami laporkan dari Aula SAR Polres Singkawang. Aibda Chandra Setian melaporkan. Selamat pagi, salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Pagi akan segera kembali.